Salam jumpa kembali saudara dalam renungan masa Prapaskah. Saat ini kita berada pada Sabtu Sunyi saat Yesus terbaring dalam kubur, sementara itu para murid Yesus tidak tahu harus berbuat apa. Dan oleh karena itu pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema menanti dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena selama ini telah Engkau sertai di saat kami menjalani masa Prapaskah. Oleh karena itu kami percaya ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab, maka Engkau tetap akan menyertai kami dan Engkau akan memberikan kepada kami hikmat untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan bila dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, kebenaran firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita pada hari ini terambil dari surat Petrus yang pertama, yaitu 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 yang tertuliskan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Demikian firman Tuhan. Saudara, pada hari ini kita masuki Sabtu Sunyi, saat yang tidak menyenangkan bagi para murid Yesus, sebab sejuta rasa berkecamuk dalam hati mereka. Ada rasa sedih, marah, kecewa, dan masih banyak lagi perasaan-perasaan lain yang bercampur dalam diri mereka. Mereka tidak habis mengerti mengapa harus terjadi seperti ini. Meskipun mereka sudah berulang kali mendengarkan Yesus menyatakan tentang penderitaan dan bahkan kematiannya, namun mereka belum bisa menerima kenyataan yang ada ini. Dalam kondisi seperti ini, pastilah mereka tidak akan dapat tenang dalam menjalani kehidupan itu. Saudara, nasihat Petrus kepada umatnya nampaknya tidak bisa dipisahkan dari pengalaman hidupnya. Dia pernah berada dalam posisi yang dialami oleh jemaatnya yang ada di Asia Kecil yang sedang mengalami penindasan. Hari-hari yang mereka lalui berada dalam kekhawatiran dan ketakutan. Petrus tahu betul kondisi yang seperti ini membuat kehidupannya tidak pernah tenang. Dan Petrus juga tahu dalam kondisi seperti ini waktu itu seakan berhenti. Karena Petrus menasihati umatnya bahwa semuanya itu, yaitu kenyataan yang pahit ini, pasti akan berakhir. Karena Petrus mengajak mereka untuk mengendalikan diri dari rasa takut, khawatir, cemas sedemikian rupa. Sebab ketika ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran itu tidak pernah dikelola dengan baik, justru akan menghancurkan pengharapan dan menjadikan mereka berputus asa. Dan bukan hanya itu saja, namun juga bisa membuat mereka tidak akan mampu datang mendekat kepada Tuhan dalam doa-doa. Karena itu, kuasailah diri agar bisa menjadi lebih tenang dan dengan demikian mampu datang kepada Tuhan dalam doa untuk kemudian menikmati Allah bertindak di dalam kehidupan mereka. Saudara, sebagai manusia biasa, kita juga pasti pernah berada dalam posisi Petrus ataupun umat Tuhan yang ada di Asia Kecil ini. Memiliki persoalan, pergumulan, dan berada dalam situasi yang terancam oleh banyak hal. Bisa saja kesemuanya itu disebabkan karena usaha kita sedang mengalami kebangkrutan, atau kita sedang terkena PHK, atau relasi kita dengan pasangan kita sedang berjalan dalam kondisi yang kritis, dan oleh karena itu kita mengalami banyak kali pertengkaran, atau disebabkan oleh karena kita sedang terjerat hutang dan tidak bisa membayar, mengalami tekanan dari atasan melalui target yang sulit tercapai, dan masih banyak lagi penyebab lainnya. Kesemuanya itu bisa membuat kehidupan kita menggelisahkan dan tidak tenang. Bisa juga menghantarkan kita pada iman yang mulai menjadi goyah. Ditambah lagi, ketika kesemuanya itu berlangsung dalam kurun waktu yang sedemikian lama, maka pengharapan kita menjadi semakin rapuh. Sementara itu, keputusasaan semakin menguat. Nasihat Petrus ini perlu kita renungkan dan pertimbangkan untuk kemudian kita ikuti. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh hal-hal negatif saja, karena itu kendalikanlah dengan cara melihat secara utuh kehidupan kita yang tidak senantiasa buruk. Namun ada saat-saat yang indah bukan dalam kehidupan ini? Karena itu kendalikanlah pikiran dan perasaan kita sedemikian rupa, sehingga kita bisa menjadi tenang dan akhirnya memiliki kekuatan untuk kembali berharap pada Tuhan melalui doa-doa kita. Sabtu Sunyi, para murid Yesus mengalami ketidaknyamanan yang sangat menyesalkan, betul. Namun kesemuanya itu
tidak berakhir sampai di sini. Esok, bukankah Yesus bangkit? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana kita menjalani kehidupan yang tidak baik-baik saja selama ini. Apakah kita dikuasai oleh sejuta perasaan yang membuat kita menjadi gelisah dan iman kita goyah? Ataukah kita mampu menguasai kesemuanya itu karena kita masih tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan bertindak pada saat yang tepat? Dan bagaimana kita bisa menguatkan iman kita dalam penantian melalui doa dan firman Tuhan? Mari kita besar dalam doa. Tuhan, ajarlah kami untuk menanti dalam doa dengan iman dan pengharapan. Ketika kami merasa telah lelah dan putus asa dalam menanti, maka kuatkanlah hati kami untuk menantikan pengenapan janji-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk selalu berjaga-jaga dalam doa dan percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Saudara, selamat memasuki hari terakhir masa Prapaskah, yaitu hari yang ke-40. Dan oleh karena itu, bagi saudara yang berpuasa dan menjalankan tarak, selamat menjalaninya sampai akhir ini. Dan kiranya Tuhan terus menguatkan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.